Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga idaman Natuna, pada video kali ini adalah kegiatan di kampus orasi ilmiah dari dosen yang baru menyelesaikan S2-nya. Jadi salah satu pengisi dari kegiatan ini adalah saya sendiri. Oke, mari kita simak video kita pada kesempatan kali ini. Dengan ini Ketua dan Sekretaris Prodi Pendidikan Islam anak usia dini secara resmi dinyatakan dikukuh sebagai Ketua dan Sekretaris Prodi. Saya yakin dan percaya beliau ini mudah-mudahan akan mampu peran untuk mensukseskan kegiatan prodi baik bidang akademik maupun di bidang administrasi. Selamat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pengelola, para staf, ketua-ketua prodi yang berbahagia, selanjutnya para master yang baru saja diwisuda, ada master manajemen, kelas Inggris, hukum karir, dan para mahasiswa yang ada di belakang membuka. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa silaturahim dalam suasana sehat walafiat, ya. Karena ada beberapa teman kita yang kurang sehat, termasuk Pak Lukman. Sudah 2 hari ini, apa sakitnya saya belum tahu juga. Tapi masih bisa WA. Pertama, saya yang terhormat Bapak Ketua SDA Natuna. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu dosen SDA Natuna. Mohon maaf saya pada malam ini tahu ejaan SDA itu karena saya tahu semua style. Mohon maaf karena dalam bahasa Inggris itu spelling is very important. Karena spelling itu menentukan makna. Jadi saya mohon maaf karena tesis saya itu tidak penelitiannya di STA Natuna. Jadi saya stay di sekolah ini. Jadi mohon maaf kalau itu kesalahan ya. Nah, but I don't know that meaning is different. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada STAI Natuna, khususnya Ketua STAI Natuna yang sebelumnya dipimpin oleh Pak Kajuri, kemudian dilanjutkan oleh Pak, kembali lagi kepada Bapak Haji Natuna MPD. Saya sebelumnya tidak berpikir lagi sempat mengundur impian saya untuk melanjutkan S2. Karena setelah S1 saya selesai itu saya punya mimpi besar melanjutkan langsung S2 di kampus saya di Pekanbaru. Kebetulan waktu itu memang ada prodi magister bahasa Inggris. Tetapi ternyata seiring berjalan waktu jurusan itu bermasalah. Magisternya itu bermasalah karena dipayungi oleh magister PAI. Jadi mereka yang lulus
kemudian saya ke sini karena saya asalnya baru, istri saya orang sini. Kemudian saya dibujuk rayu ke sini, saya ikut. Kemudian saya sempat belajar di MTS Panga yang waktu itu kepala sekolahnya Pak Amir, ya Pak ya. Kemudian saya mengundurkan diri di sana. Target saya sebenarnya mau balik ke Pekanbaru S2. Itu target saya sebenarnya. Tapi karena keterbatasan dana dan melihat kondisi keluarga saya tak memungkinkan waktu itu, saya pending. Ikut CPNS saya 2 kali gagal. Nah, yang terakhir itu saya sudah setengah kaki saya ini, karena saya hanya kalah 0,015 poin dari saingan saya. Nah, mungkin kalau itulah rezeki saya bisa melanjutkan S2. Karena cita-cita saya ketika pertama kali melangkahkan kaki di kampus saya S1 adalah saya ingin jadi dosen. Itu cita-cita saya. Tapi ternyata Allah memberikan lebih dari itu. Saya bisa jadi guru juga, sekaligus jadi dosen juga. Nah, mungkin doanya tidak sempurna waktu itu. Saya nggak cita-cita menjadi dosen PNS gitu ya. Jadi Allah mengabulkan sesuai dengan yang kita minta. Cuma waktunya saja terkadang kapan Allah kabulkan keinginan kita itu. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada SCAI Natuna. Kemudian terkait pengalaman kami di Magister UMN itu, kalau kampus swasta, ternyata Allah memberikan saya di kampus yang terbaik dengan akreditasi A. 2 bulan menjalani proses perkuliahan walaupun online, itu saya setiap hari di 2 bulan pertama itu selalu tidur jam 2. Menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan yang tidak hanya berat di materi, tapi berat di bahasanya. Karena kita sudah lama tidak berkecimpung di bahasa Inggris yang high, kan? Kemudian dari segi IT, saya tidak termasuk yang ahli, ya. Dan bimbingan kepada IT sebenarnya saya banyak dibimbing oleh almarhum Pak Iman Yusri Santo. Karena memang beliau termasuk orang yang berjasa dalam proses studi saya sampai proposal. Karena setelah itu ya kita sama tahu kita dengan beliau. Karena beliau juga yang menyatukan kami berempat. Kami walaupun saling kenal ada akrab sebenarnya Bapak Ibu. Pak Iman itulah yang menyatukan kami. Buktinya apa ketika almarhum itu meninggal kami tidak ngumpul lagi. Karena jadi sulit, karena kita semua orang sibuk, sok sibuk hidupnya, kerjaannya banyak Pak. Kerjaan saya dari jam 7.30 sampai malam itu di kursus, gitu kan? Pak Subhan juga demikian, seorang ustaz, kontak lagi. Jadi Pak Iman itu bagaimana membujuk kami, akhirnya kami membuat komunitas positif. Mungkin kalau beliau masih ada banyak karya-karya yang ya. Karena beliau walaupun bukan bahasa Inggris jurusannya Pak, di antara kami berempat itu beliau yang pertama kali ACC proposal. Pak Syukron itu saya tahu bab 4 itu mola datanya itu dibantu oleh Pak Iman. Ya faktanya seperti itu. Kuantitatif. Karena kita dulu waktu S1 SPSS main kita, sementara S2 kita ketemu Jamu Fa'al. Dosen kita yang 60 tahun kemudian master tentang itu, kita yang masih 30-an zero. Jadi Pak Iman lah yang mengajar sampai kita ketemu EI ya, cek online jurusan pengembangan kita. Kemudian itu yang kita korelasikan dengan jurnal yang ada. Jadi kita terbebas dari plagiasi. Saya tesisnya hanya 2% plagiasinya. Dan saya tidak kena revisi syarat 10% tidak kena. Karena ada teman sampai 20%, 25% kan. Kemudian almarhum Pak Iman juga mengajarkan kami bagaimana men-tricky, ya, mengakali sebuah sistem tapi bukan kriminal. Mendapatkan jurnal-jurnal yang bagus itu, yang berbayar itu kami bisa dapat free.
kami juga mengajarkan hal yang seperti itu. Kemudian ini yang perlu saya menjadi evaluasi kita bersama. Kita walaupun di ujung, saya sering katakan di ujung dunia, gitu ya. Tapi kita jangan sampai ketinggalan secara akademik dari teman-teman di Jawa. Saya merasakan sekali ketika saya S1 di UIN, termasuk mahasiswa yang memperhitungkan di kampus. Bahkan sempat menjadi ketua BEM fakultas. Tapi begitu ketemu dengan teman-teman di Jawa, we are nothing. Kita bukan apa-apa, karena keilmuannya ada guru TK itu 3 orang, satu lagi itu guru SMP, usianya itu 50 tahunan. Iya. Bapak Ibu. Tapi dari segi semangat dan kemampuan akademisnya luar biasa. Jadi memang kami waktu itu merasa tua, gitu ya. Ternyata ada yang lebih tua daripada kami, lebih tua daripada dosen kami, tapi memiliki semangat yang sangat luar biasa. Ada juga sebenarnya impian untuk S3, tapi untuk saat ini belum selesai. Karena hutang-hutang di S2 belum selesai. Tapi alhamdulillah apapun itu, informasi ketika saya mau balik itu mau cari kampus untuk S2 itu selain di kampus saya, katanya butuh ratusan juta. Tapi alhamdulillah terima kasih kepada STAI Natuna yang memfasilitasi kami hanya butuh sekitar 20 jutaan. Itu kan luar biasa ini. Saya sampai detik ini saya belum menginjakkan kaki di kampus saya. Saya memang disudahkan online, semuanya online. Whatever that I'm sure that my knowledge is relevant to our era right now. Apapun itu, saya yakin keilmuan yang saya dapatkan dari web itu walaupun online tidak kurang dari orang atau teman-teman yang offline. Karena menurut saya secara pribadi untuk level mahasiswa ya, untuk level mahasiswa ya, saya lebih mendapatkan ilmu dari Zoom daripada tatap muka. Ini level perkuliahan ya. Karena saya merasa lebih fokus. Kita fokus ke layar, kan? Kita harus meneliti fokus segala macam. Nah, itu sangat relevan menurut saya untuk level mahasiswa ya. Mungkin kemarin ketika orientasi dosen, Bapak Ketua STAI itu menyampaikan sebaiknya ada pertemuan daring gitu ya. Saya sangat setuju dengan itu. Tapi mungkin dari 16 pertemuan kita mungkin 2 atau 3 kali daring. Menurut saya kalau English khususnya itu sangat relevan, sangat efektif dan efisien menurut saya. Dari pengalaman saya ketika Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Kemudian terakhir saya mengucapkan terima kasih juga atas kepercayaannya. Alhamdulillah saya diberikan amanah langsung 3 kelas. Walaupun saya terkejut juga ya, karena saya menggantikan Pak Syukron sebagai tempatnya. Jadi Pak Syukron dapat rezeki lain, rezekinya Pak Syukron menjadi rezeki saya. Jadi apapun itu rezeki itu kan masing-masing. Kemudian keilmuan itu harus tetap kita update terus. Saya doakan semoga STAI Natuna secepatnya menjadi institut. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah mensupport channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.